Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang invitation card. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang pernah mendapatkan surat undangan ulang tahun dari teman kalian, atau mendapatkan surat undangan pernikahan, atau mungkin yang pasti pernah mendapatkan surat untuk wali murid. Pasti pernah kan ya? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari invitation card. Jadi dalam bahasa Indonesia, invitation card itu adalah surat undangan atau kartu undangan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. What is the invitation card mean? Jadi, apa sih invitation card itu? Invitation card is a card that aims to invite someone to come to an event. Jadi, sebuah invitation card itu adalah sebuah kartu yang bertujuan untuk mengundang seseorang untuk mendatangi sebuah acara. Seperti yang saya kasih contoh yang tadi ya, ketika kalian mendapatkan sebuah surat undangan ulang tahun dari teman kalian. Tujuannya itu apa sih? Teman kalian mengundang kalian untuk mendatangi sebuah acara yang diadakan oleh teman kalian, yaitu ulang tahun itu ya. Jadi invitation card itu hal yang paling utama dari invitation card yaitu bertujuan untuk mengundang seseorang untuk mendatangi sebuah acara. Entah itu bisa berupa ulang tahun atau wedding, pernikahan, atau bisnis, rapat atau yang lain. Ya. Kemudian there are two kinds of invitation card. Jadi di sini ada dua macam kartu undangan. Mungkin dalam bahasa Indonesia kalian sudah pernah dengar ada formal, ada informal. Jadi ada formal invitation, ada informal invitation. Untuk yang formal invitation itu merupakan undangan yang bersifat formal dan resmi. Biasanya itu digunakan dalam wedding invitation atau undangan pernikahan, atau business meeting invitation untuk undangan meeting atau rapat. Yang ketiga itu bisa digunakan untuk student guardian or parents meeting invitation untuk undangan wali murid seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk yang formal invitation ini biasanya itu menggunakan kata-kata yang resmi, yang baku. Jadi seperti sesuai dengan apa yang ada dalam kamus KBBI. Mungkin kalian pernah mendapatkan surat yang paling umum, surat wali murid itu ya. Itu kan menggunakan bahasa yang baku. Kami mohon Bapak atau Ibu wali murid untuk menghadiri rapat atau menghadiri acara yang ada di sekolah tersebut. Itu menggunakan bahasa yang biasanya menggunakan bahasa yang formal. Terus untuk yang informal, ini kebalikan dari yang formal. Ini ditujukan biasanya kepada teman dekat atau keluarga untuk acara yang bersifat santai dan tidak formal. Jadi yang formal tadi itu menggunakan bahasa yang baku, menggunakan sesuai dengan apa yang ada di kamus KBBI. Tapi kalau yang informal ini menggunakan bahasa yang santai, yang tidak formal. Contohnya itu dalam ketika Anda membuat undangan acara ulang tahun atau untuk undangan makan malam bersama. Nah, itu untuk acara ulang tahun biasanya itu kan kita mengundang teman-teman dekat atau hanya teman-teman dekat kita saja kan. Jadi nggak usah memakai bahasa yang formal, nggak usah pakai bahasa yang resmi. Kayak langsung seumpamanya teman kita namanya Bisma gitu ya. Hai Bisma, atau hello Putri, saya ingin mengundang kamu ke acara ulang tahun saya. Itu kan nggak usah pakai bahasa formal, jadi pakai bahasa informal. Jadi untuk formal invitation tadi ya, itu bisa digunakan dalam undangan pernikahan, kemudian untuk undangan meeting, dan untuk undangan wali murid. Dan yang untuk informal ini biasanya untuk birthday party atau undangan ulang tahun. Structure of invitation card. Nah, strukturnya ketika kita mau menulis surat undangan, ini merupakan struktur yang paling umum. Jadi bisa digunakan untuk formal dan informal. Yang pertama itu invite, yang diundang, terletak di paling atas.
Jadi tidak semuanya seperti itu, seperti ini, tapi mostly biasanya yang diundang itu terletak di paling atas, kayak tuh Harry Potter itu, untuk Harry Potter. Nah, itu terletak di paling atas, tapi tidak semua, tapi biasanya seperti itu ya. Yang kedua, the body of the letter. Surat apa, tubuhnya surat itu loh, di tengah-tengahnya surat. Nah, setelah kita undang, nah itu the body of the letter. Itu ada occasion atau acara yang diselenggarakan. Acara yang diselenggarakan itu apa? Seperti kalau kalian ulang tahun tadi, ulang tahun, atau jangan ulang tahun deh, yang formal kayak undangan wali murid. Berarti kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu dalam rapat wali murid kelas 11 lah. Itu merupakan occasion. Jadi harus ada occasionnya, harus ada acaranya, itu apa yang akan kalian selenggarakan gitu. Kalau nggak ada ya bingung kan nanti yang menerima, ini acara apa kok nggak jelas, seperti itu ya. Yang kedua, date itu juga penting. Itu harus menyantumkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kalau cuma hari atau tanggal saja pasti kan bingung kan, ini bulan apa, kan bulan banyak kan, ada 12 bulan ya kan, atau tahun, nanti nggak ditulis tahu-taunya tahun 2021. Nah, nggak boleh kayak gitu ya, harus jelas. Jadi hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada time, waktunya. Nah ini juga perlu. Kalau undangan seumpamanya undangan pernikahan, nanti ijabnya jam 9.30, ditulis jam 9.30 WIB atau WITA atau WIT, nah seperti itu. Yang keempat itu ada place atau tempat. Nah ini juga sangat penting. Kalau nggak ada place-nya, terus ya apa, kan nggak tahu ini di mana tempatnya, kayak gitu kan. Jadi place itu juga penting. Kalau bisa dicantumkan denah ya. Biasanya kalau yang saya lihat di undangan apa itu pernikahan itu ada denahnya di paling belakang. Nah itu juga sangat membantu. Yang ketiga itu inviter atau si pengundang. Nah si pengundang ini terletak di paling bawah. From siapa atau dari siapa, seperti itu. Langsung ke contohnya. Nah ini contohnya invite. Contohnya yang mengundang itu siapa? Yang diundang itu siapa? Bisma Karisma. Tahu ya Bisma Karisma ya? Bisma Smash mungkin ya. Itu Bisma Karisma. Nah ini yang akan diundang yaitu Bisma. Kemudian occasionnya, acaranya apa? Nah ini, Hai Bisma, I would like to invite you to my birthday party. Jadi acaranya apa? Yaitu birthday party, yaitu party ulang tahun ya. Kemudian day-nya atau date-nya Sunday 9 Desember 2012. Time-nya jam 1 sampai jam 3. Place-nya at my home on Kompleks Permata Blocks A4 nomor 11 Serang. Inviter Cakra. Ini kan jelas banget ya. Jadi nggak akan bingung nih yang diundang. Loh ini siapa? Terus tepatnya di mana? Terus kapan ini? Nah, itu kan nggak akan bingung lagi karena sudah jelas. Jadi seperti itu ya. Jadi invitation card itu adalah sebuah kartu yang bertujuan untuk mengundang seseorang untuk menghadiri acara yang telah ia adakan, yang mereka selenggarakan. Jadi itu ada formal dan ada informal. Yang formal itu menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa yang formal, sedangkan yang informal itu menggunakan bahasa yang santai. Dan untuk strukturnya itu ada invite yang diundang, kemudian ada the body of the letter, ada occasion, ada day, ada date, ada time, ada place, dan ada inviter yang mengundang. Ya. Untuk yang selanjutnya itu adalah tentang structure of formal invitation. Jadi yang sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang structure of invitation card. Itu yang bersifat umum. Jadi yang tadi itu adalah
struktur secara keseluruhan bisa dipakai untuk formal atau informal. Kalau yang ini adalah khusus untuk yang formal invitation. Jadi apa saja strukturnya ketika kita ingin membuat formal invitation? Yang pertama itu adalah logo. Ketika kalian melihat mendapat surat undangan dari sekolah tentang wali murid contohnya, itu kan pasti di atasnya itu ada logo sekolahnya, ya kan? Nah, yang pertama itu dikasih logo. Yang kedua itu adalah the name of the person or company you invite. Jadi nama dari seorang atau sebuah perusahaan yang mengundang. Contohnya ketika yang mengundang sekolah kalian. Jadi di atasnya ditulis setelahnya logo, di sebelahnya itu ada nama sekolah kalian kayak SMA NU Bondowoso gitu. Yang ketiga yaitu the request for participation atau permintaan peserta. Di sini kalian meminta seseorang untuk menghadiri acara kalian semuanya. Request the pleasure of your company at. Jadi kita mengundang sebuah perusahaan untuk menghadiri acara apa gitu. Yang ketiga yaitu the occasion atau acaranya itu apa, disebutkan di situ acaranya apa, entah itu acaranya rapat evaluasi bulanan atau ada rapat bisnis atau upacara pembukaan apa gitu, kita tulis di situ di occasionnya atau di acaranya itu. Yang keempat ada the date atau tanggalnya itu bisa mencakup sama seperti yang tadi, ada harinya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun yang lengkap ya. Yang selanjutnya itu adalah time, waktunya jam berapa dipastikan. Kalau jam 8 ya jam 8 atau bisa jam 9, jam 10, pakai PM atau pakai IM bisa. Atau kalau di Indonesia itu bisa pakai WIB, WITA atau WIT ya. Kemudian place, tempatnya di mana disebutkan. Kalau tempatnya di aula sekolah disebutkan tempatnya di aula sekolah SMA NU Bondowoso. Yang terakhir adalah the request for reply. Ini biasanya terletak di bagian akhir. Di bawah sendiri itu ada the request for reply. Untuk yang selanjutnya saya kasih contoh dari example of formal invitation, dari formal invitation. Di sini saya memberikan contoh tentang upacara pembukaan sebuah cabang baru ya. Upacara cabang baru sebuah perusahaan atau sebuah kantor. Di sini kalian lihat yang pertama, the chairman and director of General Mercantile Ltd. Nah, ini yang mengundang adalah the chairman and director of General Mercantile Ltd. Di bagian atas. Kemudian setelah nama yang mengundang itu ada request for the participant. Kita meminta seseorang untuk menghadiri sebuah acara, kayak request the presence of Mr. and Mrs. Frank Jackson. Jadi kita itu meminta kehadiran dari Mr. and Mrs. Frank Jackson. Kemudian untuk apa? Menghadiri apa? Acara apa? Di bagian bawahnya yaitu to the opening ceremony of the branch office of General Mercantile. Jadi acaranya apa itu? Opening ceremony of the branch office of General Mercantile itu. Kemudian time-nya jam berapa? At 7 PM. Place-nya at 300 Victoria Street, London. Ya, di London jadi tempatnya. Kemudian date-nya, tanggalnya di hari Monday itu apa? Ya, di hari Senin, tanggal 6 April 2020. Kemudian yang paling bawah sendiri itu adalah the request for reply. Siapa? Ada sekretarisnya. Biasanya ini yang menulis siapa? Sekretarisnya. Yang bertanggung jawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas terkait dengan penjelasan ataupun PPT yang sudah saya buat, bisa kalian tanyakan. Thank you. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.